Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan, pengkhianatan, dan pengabdian yang luar biasa, yaitu kisah sejarah Arya Kamandanu. Mari kita mulai perjalanan kita bersama untuk mengenal lebih dalam siapa Arya Kamandanu. Di sebuah desa kecil di wilayah Tumapel, hiduplah seorang pandai besi ternama bernama Mpu Hanggareksa. Keahliannya dalam menempa senjata telah membuatnya dikenal luas, bahkan hingga kalangan para prajurit Singhasari. Mpu Hanggareksa memiliki dua orang putra, Arya Kamandaka yang gagah dan tegas, serta Arya Kamandanu yang lebih lembut dan pemikir. Kamandanu lahir di tengah gemuruh suara palu yang menghantam baja di antara percikan api yang menari di tungku perapian ayahnya. Sejak kecil ia telah akrab dengan senjata-senjata tajam, melihat bagaimana pedang, keris, dan tombak ditempa dengan kesabaran serta ketelitian. Namun, berbeda dengan kakaknya yang sejak awal menunjukkan ketertarikan besar pada dunia keprajuritan, Kamandanu lebih menyukai keheningan. Ia lebih senang menghabiskan waktunya di hutan, mendengarkan suara angin berdesir di antara pepohonan, dan mengamati aliran sungai yang tenang. Ketika Arya Kamandaka mulai berlatih ilmu perang di bawah bimbingan para prajurit Singhasari, Kamandanu justru memilih untuk mendekat pada dunia spiritual. Ia sering mengunjungi seorang pertapa tua yang tinggal di lereng Gunung Kawi, mendengarkan wejangan-wejangan bijak tentang makna kehidupan. Ia belajar tentang kesabaran, keseimbangan, dan jalan kebenaran. Bagi Kamandanu, kekuatan sejati bukanlah sekadar menguasai senjata atau memenangkan pertempuran, melainkan mengendalikan diri sendiri. Namun sang ayah tidak menyetujui jalan yang dipilih Kamandanu. Sebagai putra seorang pandai besi, seharusnya ia mampu menguasai ilmu kanuragan dan menggunakan senjata dengan mahir. Mpu Hanggareksa melihat bahwa Kamandanu memiliki tubuh yang kuat dan kelincahan alami, bakat yang sayang jika dibiarkan tanpa dilatih. Apa gunanya hidup tanpa keberanian? Kata Mpu Hanggareksa suatu hari, seorang lelaki harus siap menghadapi dunia yang keras. Kau tidak bisa terus bersembunyi di balik doa dan perenungan. Arya Kamandaka seringkali mengejek adiknya. Baginya Kamandanu adalah seorang pengecut yang takut menghadapi kenyataan hidup. Ia merasa Kamandanu hanya mencari alasan untuk menghindari pelatihan yang melelahkan. Suatu hari ketika Kamandanu sedang duduk di tepi sungai, sang pertapa tua mendekatinya dan berkata, "Jalan yang kau pilih adalah jalan yang benar, tetapi dunia akan selalu menguji keyakinanmu. Kadang-kadang kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam kehidupan. Ada saatnya kita harus turun tangan dan berbuat sesuatu." Kata-kata itu membekas dalam benak Kamandanu. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia lebih suka ketenangan, takdirnya mungkin tidak akan membiarkannya tetap berada di jalan yang ia inginkan. Kehidupan memiliki rencananya sendiri, dan Kamandanu harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Takdir pun perlahan mulai menariknya ke dalam pusaran peristiwa besar, mengubah dirinya dari seorang pemuda pemikir menjadi seorang pendekar yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Sejak kecil, Arya Kamandaka dan Arya Kamandanu tumbuh bersama dalam rumah seorang pandai besi ternama Mpu Hanggareksa. Sebagai anak sulung, Kamandaka sudah lebih dahulu menguasai ilmu keprajuritan dan menjadi kebanggaan ayahnya. Ia tangguh, cekatan, dan memiliki jiwa pemimpin. Sementara itu, Kamandanu lebih sering menyendiri, tenggelam dalam pemikiran serta pencarian makna hidupnya. Hubungan mereka yang dulu akrab mulai merenggang ketika Kamandanu akhirnya menerima takdirnya sebagai seorang pendekar. Setelah mendengar banyak petuah dari sang pertapa tua di Gunung Kawi, ia memutuskan untuk menempa dirinya dalam ilmu kanuragan. Namun, ia tidak belajar dari prajurit istana seperti kakaknya. Ia justru berguru pada seorang pertapa sakti bernama Mpu Ranubaya. Mpu Ranubaya bukan sekadar guru biasa. Ia adalah seorang pertapa yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu kanuragan, sekaligus falsafah kehidupan. Di bawah bimbingannya, Kamandanu tidak hanya belajar teknik bertarung, tetapi juga cara mengendalikan emosi dan menjaga keseimbangan batin.
Ia diajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang mengalahkan lawan, melainkan juga tentang mengenali diri sendiri. Namun, keberhasilan Kamandanu dalam menguasai ilmu dari Empu Ranubaya justru menimbulkan kecemburuan dalam diri Kamandaka. Sebagai kakak, ia merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya pewaris kehormatan keluarga dalam keprajuritan. Ketika mendengar bahwa Kamandanu memperoleh ajian khusus dari gurunya, Kamandaka semakin merasa tersaingi. Kau menghindari pedang dan tombak di masa kecil, tetapi sekarang kau ingin menjadi pendekar hebat? Sindir Kamandaka suatu hari. Jangan pikir hanya karena kau berguru pada seorang pertapa, kau bisa menyaingi aku yang telah bertahun-tahun berlatih. Kamandanu tidak membalas. Ia tidak berniat bersaing dengan kakaknya, tetapi Kamandaka terus menganggapnya sebagai ancaman. Hubungan mereka yang dulu penuh rasa hormat berubah menjadi persaingan yang semakin panas. Puncaknya terjadi ketika Kamandaka menantang Kamandanu dalam sebuah pertarungan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Kamandanu awalnya menolak, tetapi akhirnya ia menerima tantangan itu demi menjaga kehormatannya. Di halaman rumah mereka, di bawah tatapan tajam Pu Hanggareksa, dua saudara itu saling berhadapan. Kamandaka menyerang lebih dulu dengan penuh amarah, tetapi Kamandanu mampu menghindar dengan ketenangan yang diajarkan gurunya. Ia tidak membalas dengan serangan brutal, melainkan hanya bertahan dan menghindari serangan kakaknya. "Kenapa kau tidak melawan?" bentak Kamandaka. "Aku tidak ingin bertarung dengan saudaraku sendiri," jawab Kamandanu dengan tenang. Mendengar itu, amarah Kamandaka semakin membara. Ia menyerang lebih agresif, tetapi dalam satu gerakan cepat, Kamandanu berhasil menjatuhkan senjatanya. Kamandaka terkejut. Kekalahan itu bukan hanya melukai harga dirinya, tetapi juga memperdalam rasa bencinya terhadap Kamandanu. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin retak. Kamandaka merasa ayah mereka mulai lebih menghargai Kamandanu, sementara ia sendiri seolah tergeser dari tempatnya. Dalam hatinya tumbuh kebencian yang perlahan mengubahnya menjadi musuh dalam bayangan. Kamandanu, di sisi lain, tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari kakaknya. Ia masih berharap suatu hari mereka bisa kembali seperti dulu, bersaudara, bukan pesaing. Namun, ia tidak menyadari bahwa perpecahan ini hanyalah awal dari konflik yang jauh lebih besar. Di tengah ketegangan yang terjadi antara Kamandanu dan Kamandaka, keadaan di Singhasari pun semakin memanas. Raja Kertanegara, penguasa Singhasari, menghadapi banyak ancaman baik dari luar maupun dari dalam istananya sendiri. Di satu sisi, kerajaan Mongol dari dinasti Yuan menuntut Singhasari untuk tunduk di bawah kekuasaan mereka. Namun Kertanegara dengan tegas menolak. Di sisi lain, Jayakatwang dari Gelang-Gelang mulai merancang pemberontakan untuk merebut tahta Singhasari. Dalam suasana penuh ketidakpastian itu, Kamandanu yang ingin menjauhi dunia politik justru terseret ke dalam pusaran konflik. Ia hanya ingin mendalami ilmu kanuragan dan mencari ketenangan, tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Perseteruannya dengan Kamandaka kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar karena sang kakak telah memilih jalannya sendiri, bergabung dengan pihak yang menentang Kertanegara. Arya Kamandaka yang merasa tersingkir dari keluarganya mulai mendekati kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Kertanegara. Ia tertarik pada gagasan bahwa Singhasari membutuhkan perubahan, dan Jayakatwang menawarkan janji masa depan yang lebih baik. Namun, di balik janji itu tersembunyi ambisi besar untuk menggulingkan Kertanegara dan merebut kekuasaan. Kamandanu yang awalnya enggan terlibat akhirnya dihadapkan pada dilema besar. Ketika ia mengetahui bahwa kakaknya telah bergabung dengan para pemberontak, hatinya diliputi kebimbangan. Di satu sisi, Kamandaka tetaplah kakaknya, saudara yang telah tumbuh bersamanya sejak kecil. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kesetiaannya terhadap gurunya, Empu Ranubaya, yang setia kepada Kertanegara. Suatu malam, Kamandanu diam-diam menyusup ke dalam pertemuan rahasia di kediaman seorang bangsawan yang bersekutu dengan Jayakatwang. Dari balik bayangan, ia mendengar pembicaraan yang membuatnya terkejut.
Para pemberontak telah menyusun rencana besar untuk menyerang Singhasari dalam waktu dekat. Yang lebih mengejutkan lagi, Kamandaka termasuk di antara mereka yang akan memimpin pasukan pemberontakan. Hati Kamandanu bergolak. Ia merasa harus memperingatkan Kertanegara, tetapi ia juga sadar bahwa itu berarti ia akan berhadapan langsung dengan kakaknya. Setelah bergulat dengan pikirannya sendiri, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Empu Ranubaya terlebih dahulu. "Kau harus memilih Kamandanu," kata gurunya dengan suara tenang. "Kesetiaan bukan hanya soal keluarga, tetapi juga soal kebenaran. Jika kau diam, kau akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan negeri." Setelah merenung panjang, Kamandanu mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan pemberontakan itu terjadi tanpa melakukan apapun. Dengan berat hati, ia bersiap untuk menghadap Raja Kertanegara dan mengungkap rencana pengkhianatan yang sedang berlangsung. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Kamandaka menghadangnya di tengah perjalanan. Tatapan kakaknya penuh amarah dan kekecewaan. "Jadi, kau lebih memilih mengkhianati saudaramu sendiri?" tanya Kamandaka dengan suara tajam. "Bukan aku yang mengkhianati keluarga kita," jawab Kamandanu dengan lirih. "Aku hanya tidak ingin kerajaan ini jatuh ke tangan orang yang salah." Pertarungan kakak beradik kini memasuki babak baru. Namun, di luar konflik pribadi mereka, gelombang besar yang akan mengguncang Singhasari semakin mendekat. Kamandanu tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah malam yang kelam, Singhasari diguncang tragedi besar. Pasukan gelang-gelang yang dipimpin Jayakatwang melancarkan serangan mendadak, menerobos pertahanan ibu kota dengan mudah. Singhasari yang selama ini tampak kuat ternyata lengah, dan dalam hitungan jam, istana dipenuhi jeritan kepanikan serta suara senjata beradu. Kamandanu yang masih mendalami ilmu kanuragan di padepokan Empu Ranubaya merasakan firasat buruk. Ia melihat langit malam yang memerah oleh kobaran api dan mendengar derap kaki kuda yang menggema di kejauhan. Ia bergas meninggalkan tempat latihannya, hatinya dipenuhi kecemasan. Saat ia tiba di ibu kota, pemandangan yang mengerikan terbentang di hadapannya. Jalanan penuh dengan mayat prajurit Singhasari yang bergelimpangan, rumah-rumah terbakar, dan suara tangisan terdengar dari segala penjuru. Istana yang dulu megah kini telah menjadi ladang pembantaian. Kamandanu berlari menerobos puing-puing mencari Raja Kertanegara. Namun ia terlambat. Di dalam pendopo utama, tubuh sang raja sudah tergeletak bersimbah darah. Mata Kertanegara terbuka lebar, seakan masih menatap langit yang tak lagi melindungi negerinya. Kamandanu berlutut di samping jasad raja, hatinya dipenuhi duka dan penyesalan. "Seandainya aku bertindak lebih cepat," gumamnya lirih. Namun di tengah kesedihannya, ia mendengar suara langkah mendekat. Beberapa prajurit gelang-gelang masih berkeliaran di sekitar istana, mencari siapapun yang tersisa untuk dihabisi. Kamandanu menggenggam pedangnya erat. Ini bukan lagi saat untuk bimbang. Dengan kemarahan yang membara, ia menghadapi para prajurit itu dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Kamandanu mengayunkan pedangnya dengan gerakan cepat dan penuh presisi, mengingat semua ajaran Empu Ranubaya. Ia bukan lagi pemuda ragu-ragu yang menolak ilmu kanuragan. Malam itu ia bertarung bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kehormatan negerinya yang telah jatuh. Namun dalam kekacauan itu, ia melihat seseorang yang tak pernah ia sangka akan berada di pihak musuh. Arya Kamandaka. Kakaknya berdiri di antara para prajurit gelang-gelang mengenakan baju perang mereka. "Kamandaka," suara Kamandanu tercekat. "Kau terlambat," jawab Kamandaka dengan dingin. Singhasari sudah tumbang. Amarah dan kepedihan bercampur dalam hati Kamandanu. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa kakaknya telah benar-benar memilih jalan ini. "Jadi, kau benar-benar berpihak pada penghancur negeri kita?" tanya Kamandanu dengan suara bergetar. Kamandaka menatapnya tajam. "Aku memilih pihak yang menang." Pertempuran mereka belum terjadi, tetapi luka di hati Kamandanu sudah menganga lebar. Ia tahu kehancuran Singhasari baru permulaan.
Kini, ia harus memilih jalan yang akan ia tempuh. Tetap setia pada tanah kelahirannya, atau menghadapi kenyataan bahwa keluarganya sendiri telah menjadi bagian dari musuh. Kehancuran Singhasari meninggalkan luka mendalam di hati Kamandanu. Ia merasa gagal melindungi tanah kelahirannya, gagal menyelamatkan Raja Kertanegara, dan yang paling menyakitkan, gagal mengembalikan kakaknya ke jalan yang benar. Namun, ia tahu bahwa penyesalan tak akan mengubah apapun. Hanya tindakan yang bisa menebus semua kegagalannya. Di tengah kejatuhan Singhasari, harapan masih menyala dalam diri seorang pria bernama Raden Wijaya. Menantu Kertanegara itu berhasil melarikan diri dari pembantaian dan mengumpulkan orang-orang yang setia pada warisan Singhasari. Ia berencana membangun kekuatan baru untuk merebut kembali kejayaan yang telah dirampas oleh Jayakatwang. Mendengar hal itu, Kamandanu segera mencari Raden Wijaya. Setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya, ia akhirnya menemukan pemimpin muda itu di daerah hutan Tarik. Raden Wijaya dan para pengikutnya tengah membangun sebuah pemukiman baru, cikal bakal dari sesuatu yang lebih besar. "Aku ingin berjuang bersamamu," kata Kamandanu saat pertama kali bertemu Raden Wijaya. Raden Wijaya menatapnya dengan penuh pertimbangan. Ia telah mendengar tentang Kamandanu, seorang pendekar yang memiliki hubungan darah dengan seorang pengkhianat. Namun, melihat ketulusan di mata pemuda itu, ia akhirnya berkata, "Jika kau bersedia mengangkat senjata bukan untuk balas dendam, tetapi demi masa depan, maka aku menerimamu." Sejak saat itu, Kamandanu menjadi salah satu sosok penting dalam pasukan Raden Wijaya. Ia melatih para pemuda yang ingin bertempur, menyusun strategi, dan terus mengasah ilmu kanuraganya. Bersama dengan tokoh-tokoh penting lainnya, ia menjadi bagian dari rencana besar untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Namun, bayangan masa lalu terus menghantuinya. Kamandaka, kakaknya sendiri, kini berdiri di sisi Jayakatwang. Setiap kali pasukan Raden Wijaya bergerak, selalu ada laporan tentang keberadaan Kamandaka di antara barisan musuh. Kamandanu tahu, cepat atau lambat, ia akan dipaksa berhadapan dengan kakaknya di medan perang. Dan hari itu pun tiba. Dalam sebuah pertempuran kecil di tepian hutan, pasukan Raden Wijaya berhadapan dengan prajurit gelang-gelang. Kamandanu bertempur dengan gagah berani, menumbangkan lawan demi lawan. Namun, di tengah hiruk-pikuk pertempuran, ia melihat sosok yang paling ia kenal. Kamandaka berdiri tegak, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kita akhirnya bertemu di medan perang," kata Kamandaka. Suaranya penuh nada mengejek. "Kita tak seharusnya berada di pihak yang berlawanan," jawab Kamandanu, masih berharap ada secercah harapan untuk kakaknya. "Tidak ada jalan kembali, Kamandanu. Aku telah memilih jalanku, begitu pula kau." Keduanya saling menatap dalam diam, menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar perang antar kerajaan, tetapi juga perang saudara yang tak terelakkan. Kamandanu menggenggam erat pedangnya, bukan karena benci, tetapi karena tahu bahwa nasib Singhasari dan masa depan yang diperjuangkan Raden Wijaya bergantung pada pilihannya saat ini. Setelah bertahun-tahun menyusun kekuatan, Raden Wijaya akhirnya menemukan celah untuk menumbangkan Jayakatwang. Kesempatan itu datang dari arah yang tak terduga. Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan mengirim pasukan Mongol untuk menghukum Singhasari yang dianggap membangkang. Namun saat mereka tiba di Jawa, Singhasari telah runtuh dan Jayakatwang kini menjadi penguasa baru. Raden Wijaya dengan cerdik memanfaatkan situasi ini. Ia mengirim utusan ke pihak Mongol dan berpura-pura tunduk, menyatakan kesetiaannya pada Kaisar Yuan. Dengan kelihayannya, ia berhasil membujuk pasukan Mongol untuk membantunya menggulingkan Jayakatwang. Kamandanu, yang menjadi salah satu panglima kepercayaan Raden Wijaya, ikut serta dalam rencana ini. Pada hari yang telah ditentukan, pasukan gabungan Raden Wijaya dan Mongol menyerang Kediri, pusat kekuasaan Jayakatwang. Pertempuran berlangsung sengit. Kamandanu memimpin sebagian pasukan untuk menerobos pertahanan musuh, sementara tentara Mongol menghancurkan gerbang utama istana. Dengan kekuatan yang jauh lebih besar, Jayakatwang akhirnya kalah. Ia tertangkap dan kemudian dihukum mati.
Namun, kemenangan itu hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Kamandanu menyadari bahwa setelah Jayakatwang tumbang, pasukan Mongol akan menjadi ancaman baru. Mereka tidak datang untuk mendirikan kerajaan baru bagi Raden Wijaya, melainkan untuk menjadikan Jawa sebagai bagian dari kekaisaran mereka. Tak ingin Nusantara jatuh ke tangan asing, Raden Wijaya segera menjalankan rencananya yang sebenarnya. Setelah memastikan Kediri telah dikuasai, ia meminta pasukan Mongol untuk kembali ke kapal mereka dengan alasan bahwa ia perlu mempersiapkan upeti bagi Kaisar Yuan. Namun, begitu pasukan Mongol bergerak menuju pesisir, Raden Wijaya melancarkan serangan mendadak. Kamandanu memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Ia memimpin pasukan yang menyerang pasukan Mongol di berbagai titik, memanfaatkan medan hutan sungai untuk menghambat pergerakan musuh. Ia mengandalkan kecepatan dan strategi gerilya, menebas satu demi satu pasukan Mongol yang terpecah belah. Pasukan Mongol yang terbiasa bertempur di medan luas tak siap menghadapi serangan mendadak ini. Mereka kehilangan banyak prajurit dalam waktu singkat. Kamandanu sendiri bertempur dengan gagah berani melawan para kesatria Mongol yang terkenal ganas. Dengan ilmu kanuragan yang diwarisi dari Empu Ranubaya, ia mampu mengalahkan beberapa pendekar Mongol yang menjadi komandan mereka. Akhirnya, setelah serangkaian pertempuran sengit, pasukan Mongol yang tersisa terpaksa mundur ke kapal mereka dan meninggalkan Nusantara selamanya. Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan asing itu tanpa harus tunduk pada mereka. Kemenangan ini menandai berdirinya Majapahit, kerajaan besar yang kelak akan menjadi pusat kejayaan Nusantara. Kamandanu yang telah melalui begitu banyak peperangan menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia kini bukan hanya seorang pendekar, tetapi juga seorang pelindung bagi tanah kelahirannya. Namun, bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Setelah kejayaan Majapahit terbentuk, Kamandanu akhirnya meraih kedamaian yang selama ini ia perjuangkan. Namun bayangan masa lalunya, terutama hubungannya dengan kakaknya, Arya Kamandaka, masih menghantui. Meski kerajaan baru telah berdiri, rasa tidak selesai antara keduanya belum pernah terobati. Kamandaka yang masih menyimpan dendam terhadap Kamandanu, akhirnya menantangnya dalam sebuah duel yang tidak dapat dihindari. Konflik mereka telah lama berlarut-larut, dari perbedaan jalan hidup hingga pengkhianatan yang menyakitkan. Kamandanu selalu berharap bahwa suatu saat perpecahan ini akan selesai dengan cara damai. Namun kenyataannya justru berakhir dengan tantangan di medan perang. Kamandanu menyadari bahwa ini adalah saat yang tak terelakkan. Dengan hati yang berat, ia bersiap untuk bertarung dengan kakaknya, orang yang pernah menjadi sahabat terbaiknya. Dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk mengakhiri segala keretakan yang telah terjadi di antara mereka. Pertarungan mereka berlangsung sengit, masing-masing mengandalkan keterampilan dan kekuatan yang telah ditempa selama bertahun-tahun. Kamandanu berusaha keras untuk menghindari pertumpahan darah. Namun Kamandaka, yang telah memilih jalannya sendiri, tak memberi kesempatan untuk berdamai. Akhirnya, setelah duel panjang, Kamandanu berhasil mengalahkan Kamandaka. Namun, bukan kemenangan yang ia rasakan, melainkan keheningan yang mengisi ruang hatinya. Ia tahu bahwa perseteruan itu tidak hanya mengakhiri hubungan mereka, tetapi juga menghancurkan apa yang pernah mereka miliki. Dendam itu yang selama ini membara dalam hati Kamandaka, kini berakhir di ujung pedang Kamandanu. Dengan itu, Kamandanu berharap kedamaian akan kembali, meski harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah berakhirnya pertempuran dengan kakaknya, Kamandanu merasa bahwa perjalanan hidupnya memasuki babak baru. Kemenangan dalam duel itu tidak memberinya kebahagiaan, malah meninggalkan luka yang dalam. Ia menyadari bahwa meski telah banyak meraih kemenangan di medan perang, ada banyak hal yang tak bisa ia perbaiki. Dendam, kehilangan, dan pengkhianatan semuanya terpatri dalam ingatannya. Namun, Kamandanu tahu bahwa ia tidak bisa terus terlarut dalam penyesalan. Majapahit kini berada dalam masa kejayaannya, dan ia merasa bahwa tugasnya belum selesai. Sebagai seorang ksatria sejati,
Pengabdian kepada kerajaan menjadi jalan yang harus ditempuhnya. Kamandanu memutuskan untuk tetap tinggal di Majapahit, menjadi pelindung setia bagi Raden Wijaya dan para penerusnya. Ia menyadari bahwa kejayaan Majapahit yang dibangun dengan darah dan pengorbanan harus dijaga dan dipertahankan. Sebagai seorang panglima, ia memimpin pasukan kerajaan dalam berbagai pertempuran dan ancaman dari luar. Tetapi, meski tubuhnya kuat, hatinya tetap menyimpan luka yang tak akan sembuh. Di bawah bayang-bayang kejayaan kerajaan, Kamandanu menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh rakyat. Namun, dalam keheningan malam, ia sering merenung, mengenang masa lalu yang penuh dengan pertempuran, pengkhianatan, dan kehilangan. Meski begitu, Kamandanu tidak pernah menyesali pilihannya. Sebagai seorang ksatria, pengabdiannya kepada Majapahit adalah hal yang paling penting. Dalam dirinya, meski luka masa lalu tidak pernah benar-benar sembuh, ia menemukan kedamaian dalam pengabdian dan tugasnya menjaga kerajaan yang ia cintai.